Kalau bangsawan YouTube, biasanya mereka intro kayak gini. Hai guys, what's up guys? Halo teman-teman, apa kabar? Halo people. Oh enggak, yang people enggak. Tapi kalau gua mencoba untuk intronya kayak gini. Balik lagi dulu di sini. Tonton video ini sampai habis. Yang pasti, subscriber pasti lari dong. Viewernya juga bakal mundur gitu. Tapi, kalau gue coba untuk intro kayak gini. Halo guys, what's up guys? Apa kabar guys? Menurut pendapat kalian gimana? Tulis komentar di bawah ya, oke? Alright, baru-baru ini kita mendengar kabar yang sangat booming sekali, di mana salah satu aktris muda Indonesia itu menikah di usia muda ya. Nah, yang bernama ya tidak lain, itu sempat viral juga sih, namanya ya Dinda Hau. Oke. Di episode kali ini kita khusus episodenya karena kita akan membahas film yang mungkin film ini merupakan salah satu film yang membuat atau melambungkan nama Dinda Hau itu sendiri. Oke, to be honest, this is the first film ever who made me cry. Oke, ini film pertama di umur hidup gue yang membuat gue ya mewek gitu ya. So, filmnya berjudul, ya kalian tahu lah filmnya apa ya. Oke. Filmnya berjudul Surat untuk Tuhan atau Surat Kecil untuk Tuhan. Dan mungkin bagi teman-teman, film ini lebih familiar di sinetron ya. Judul ini lebih familiar di sinetron karena dua film yang dibintangi oleh Dinda Hau itu, yang pertama Surat Kecil untuk Tuhan dan satu lagi Ayah Mengapa Aku Berbeda, itu diangkat ke sinetron dan mempunyai episodenya tersendiri ke TV ya, TV. So, film ini dirilis tahun 2011, disutradarai oleh Haris Nizam dan dibintangi oleh Dinda Hau dan juga Alex Komang ya. Dan satu lagi, ini tidak ada peringatan spoiler konten karena film ini udah familiar bagi semua manusia yang ada di Indonesia mungkin ya. Mungkin nih. Dan untuk bocil-bocil zaman sekarang mungkin dia belum tahu, jadi dia juga tidak akan menonton video ini karena sibuk dengan FF, PUBG dan ML-nya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel ini kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini karena channel gue masih baru di sini ya. Dan ya, jika teman-teman ada kritikan, saran ataupun komentar, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Dan juga pencet tombol subscribe-nya ya bagi teman-teman yang ingin berlangganan di channel ini, oke? So, people, here we go again. It's showtime, boy. Di scene awal film ini, kita diperlihatkan rutinitas anak sekolah pada umumnya. Nah, lebih tepatnya itu di SMP ya, ini di SMP. Kemudian kita diperlihatkan karakter utama kita yang bernama Gita Wanda Sesa Cantika atau yang lebih dikenal dengan Keke. Dan kita juga diperdengarkan cuplikan suara Keke yang mengatakan bagaimana dia akan dikenang oleh teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, maupun orang yang ada di sekitarnya. Ketika Keke sedang berjalan bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba saja Keke merasa pusing dan kemudian hidungnya mimisan. Setelah membersihkan mimisannya di toilet, menjelang masuk kelas, dia bertemu dengan Andi yang diperankan oleh Esa Sigit. Ketika Keke sedang belajar di halaman sekolah, Andi kemudian datang dan dia mengatakan bahwa dia suka kepada Keke.
Namun Keke menjawab kalau dia akan memberikan jawabannya setelah kelopak bunga mawar yang ada di rumahnya itu lepas semuanya. Di malam harinya ketika Keke sedang membuat diarinya, tiba-tiba saja kelopak bunga dia itu lepas dan diiringi dengan darah yang muncul dari hidungnya. Ketika berada di sekolah, Keke mengatakan kepada Andi bahwa semua kelopak bunganya udah lepas. Lalu kemudian Keke menganggukkan kepalanya, yang itu merupakan tanda bahwa perasaan Andi diterima oleh Keke. Dan saat itu pula hidung Keke kembali mimisan. Kemudian Keke dibawa oleh ayah dan juga kakaknya ke rumah sakit. Dan kita tahu bahwa penyakit Keke adalah kanker jaringan lunak, yang dimana kanker ini menyerang otot pipi Keke. Dan saat ini Keke sudah masuk di stadium 3. Karena khawatir dengan anaknya, ayahnya mencoba untuk membawa Keke ke semua obat-obatan tradisional, tempat berobat tradisional. Dan kemudian sakit Keke tidak kunjung membaik dan mukanya mulai menunjukkan gejala-gejalanya. Karena Keke malu dengan keadaannya, dia kemudian mengurung dirinya di dalam kamar hingga Andi datang untuk membawa sarapan. Dan 3 minggu kemudian, muka atau wajah Keke sudah benar-benar tidak normal lagi. Ayah Keke membawa Keke untuk berobat di sebuah atau suatu padepokan. Dan pemilik padepokan itu bilang kalau penyakit yang Keke alami adalah kanker. Hal itu membuat teman-teman Keke langsung menangis. Di malam harinya, ibu Keke datang untuk menjenguk Keke. Dan setelah itu, dia berdebat dengan ayahnya. Dan kemudian kita tahu bahwa ibu dan ayah Keke udah berpisah. Keesokan harinya, Keke dibawa ke rumah sakit lagi. Dan dokternya mengatakan kalau satu-satunya cara untuk menyembuhkan Keke adalah dengan dikemoterapi. Setelah proses kemoterapi selesai, di suatu malam Keke bilang ke Andi kalau kita putus aja. Karena di dalam hati Keke sadar bahwa kondisinya tidak mungkin lagi, dan akhirnya Keke memilih untuk menjadi teman aja sama Andi. Singkat cerita, setelah menjalani pengobatan yang cukup panjang, Keke akhirnya dinyatakan bebas dari kanker. Keke kemudian menjalani aktivitasnya secara normal lagi. Nah, kemudian saat Keke sedang melihat teman-temannya yang sedang berlatih, tiba-tiba saja matanya kembali merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian Keke dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah selesai diperiksa, Keke duduk bersama ayahnya di taman. Nah, di sini Keke sadar bahwa kanker itu masih ada. Dan kemudian pengobatan Keke pun dilakukan lagi. Dan di sini dokternya bilang satu-satunya cara untuk menyembuhkan Keke adalah dengan menanamkan selang yang akan terhubung langsung ke jantung. Di malam harinya, ketika orang tua Keke sedang berdebat, Keke datang dan dia mengatakan bahwa dia ingin ke taman bunga. Sin kemudian berpindah ke sekolah, di mana salah satu teman dari Keke berterima kasih kepada Andi yang telah menyemangati Keke. Lalu Andi menjawab, seharusnya ketika Keke sembuh, dia tidak balikan sama Keke. Sepulang sekolah, semua teman-teman Keke datang ke rumahnya. Karena Keke ini udah lama nggak masuk sekolah, jadi mereka mencoba untuk mengajar Keke agar tidak ketinggalan pelajaran.
Karena efek samping dari kemoterapi yang dijalani oleh Keke, rambutnya tiba-tiba saja rontok dan temannya merasa kasihan. Kemudian mereka memotong rambut mereka masing-masing yang bertujuan untuk menyemangati Keke. Dan di malam harinya, Keke mencoba untuk masuk ke mobil kakaknya yang ingin balapan liar. Di dalam mobil, Keke mengatakan kepada kakaknya bahwa dia ingin seperti dulu lagi bersama kakaknya. Akhirnya kakaknya mengalah dan tidak mengikuti balapan itu. Keesokan harinya, kakak Keke mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menjual mobil balapnya untuk kesembuhan Keke. Ayahnya langsung bangga kepada kakaknya itu dan kemudian berpelukan dengannya. Sesuai janji orang tuanya, Keke dan keluarganya pergi ke taman dan mereka sangat berbahagia di sini. Scene menunjukkan tahun 2006 dan saat itu Keke sedang berada di rumah sakit. Keke melihat salah satu pasien rumah sakit yang tidak bisa membayar uang jaminan. Kemudian Keke menemui dokter yang menangani kankernya. Dokternya mengatakan bahwa semua usaha telah dilakukan, namun juga tidak dapat menyembuhkan penyakit Keke. Mengetahui hal itu, Keke kemudian meminta uang pengobatannya kepada ayahnya dan kemudian dia memberikan uang itu kepada pasien yang tidak dapat membayar jaminan tadi. Kemudian scene berpindah kepada sahabat-sahabat Keke yang ingin mengambil bajunya karena udah waktunya untuk tampil. Dan di sini mereka kembali menangis mengingat Keke yang tidak bisa tampil. Dan sebelum mereka tampil, salah satu dari sahabat Keke bilang bahwa penampilan mereka malam ini dipersembahkan untuk Keke. Keke yang hanya duduk di kursi roda hanya terdiam dan menangis melihat teman-temannya yang tampil tanpa dirinya. Keesokan harinya, menjelang pergi sekolah, Keke bilang kepada ayahnya bahwa kakinya tidak bisa digerakkan. Saat ayahnya menyarankan agar diperiksa ke dokter, Keke menolak itu dan dia lebih memilih mengikuti ujian. Setelah menjalani ujian yang sangat berat, Keke akhirnya menyelesaikan ujiannya. Dan ketika keluar kelas, Keke tiba-tiba saja pingsan dan kembali dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari berlalu, ayah Keke sebagai ketua yayasan tempat Keke bersekolah komplain kepada guru kelas Keke karena tidak mungkin Keke itu mendapat juara kelas, sedangkan situasi dan kondisi Keke itu tidak memungkinkan. Namun guru kelas Keke mengatakan bahwa tubuh Keke lah yang sakit, namun Keke masih menjadi siswanya yang paling pintar. Sementara itu, di rumah sakit, teman-teman Keke yang sedang menjenguk Keke didatangi oleh Andi. Dengan perasaan yang sangat sedih, Andi bilang bahwa ada atau tidaknya Andi bersama Keke, Keke juga akan seperti ini. Kemudian Andi meminta maaf kepada Keke dan membawa boneka yang telah dia berikan kepada Keke. Kemudian teman-teman dari Keke yang sedang berdoa mengatakan bahwa mereka telah ikhlas akan kehilangan Keke. Sementara itu, Andi hanya terduduk diam sembari memeluk boneka yang pernah dia berikan kepada Keke. Di saat-saat terakhir Keke menulis sebuah kalimat dan kemudian dia mengisyaratkan bahwa semua keluarganya harus bersatu setelah ini. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa dirinya, ibunya, serta kakak-kakaknya telah ikhlas akan kepergian Keke. Dan Keke
menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan goresan terakhir Keke adalah kalimat, yaitu Keke mau pergi.